Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat koperasi, salam jumpa dengan saya Gailani di Koperasi Channel. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas bagaimana tata cara pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi diselenggarakan secara offline atau secara konvensional. Dan pada video berikutnya nanti saya juga akan membahas bagaimana cara melaksanakan RAT rapat anggota tahunan koperasi secara online. Baiklah sahabat koperasi dari Sabang sampai Merauke, selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Tetap di channel koperasi. Baik sahabat koperasi dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penyelenggaraan RAT koperasi itu dilaksanakan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana tata cara penyelenggaraan pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT untuk koperasi. Jadi dalam hal ini kita akan bahas ini secara umum dan berlaku untuk semua jenis koperasi di Indonesia. Apakah itu KSP, apakah itu koperasi produksi, koperasi konsumen, koperasi karyawan, dan semuanya. Jadi pada dasarnya untuk penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini tata caranya sama. Nah, cuman mungkin yang membedakan adalah jenis koperasi dan juga isi daripada laporannya. Nah, kepada sahabat tentunya video ini akan sangat berguna khusus bagi para pengurus, pengelola koperasi ataupun juga anggota dan tentunya para penyuluh koperasi di seluruh Indonesia. Dan sengaja dalam tayangan video ini kami buat dalam slide PPT ya atau PowerPoint. Nah, agar nantinya sahabat bisa mendapatkan bentuk materi ini atau misalkan file PPT-nya seperti apa untuk disosialisasikan kembali kepada yang membutuhkannya. Nah, dari video ini mungkin bisa diambil manfaatnya untuk sosialisasi terkait juga dengan masalah rapat anggota tahunan. Oke, kita lanjut ya. Untuk bahasan pertama kita mengenal dulu apa itu RAT. Oke. RAT atau singkatan dari rapat anggota tahunan adalah merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan rencana anggaran dan pendapatan koperasi atau RAPBK untuk tahun berikutnya. Disampaikan kepada anggota koperasi baik secara langsung atau perwakilan di tiap kelompok. Oke. Nah, dari pengertian ini tentu RAT koperasi ini karena sifatnya wajib, jadi tiap tahunnya harus menyelenggarakan RAT. Bahkan ada aturan yang menetapkan bahwa ketika koperasi 3 kali berturut-turut tidak melakukan RAT, maka koperasi itu masuk ke kategori koperasi pasif atau tidak aktif.
dan artinya punya potensi untuk dibubarkan. Ya, jadi karena memang di sana itu mungkin saja aktivitasnya jalan, cuman RAT-nya tidak jalan. Nah, kendala-kendala biasa di lapangan itu terjadi karena kekurangsiapan pengurus dalam hal RAT, ataupun juga pengetahuan pengurus bagaimana cara penyelenggaraan RAT kurang begitu dipahami, ataupun juga ini biasanya terjadi kenapa koperasi tidak menyelenggarakan RAT, tapi pergerakan transaksinya melampaui dari koperasi-koperasi yang tiap tahunnya menyelenggarakan RAT. Nah, ini juga patut tanda tanya, karena disinyalir juga koperasi tersebut itu adalah koperasi atau badan usaha perseorangan yang mempergunakan badan hukum koperasi. Nah, ini biasanya dia jarang sekali menyelenggarakan RAT atau kumpul rapat bagaimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena modal yang dimiliki di koperasi tersebut adalah milik perseorangan. Jadi ngapain untuk dilaporkan ke anggota? Karena di sana pun juga rata-rata tidak ada anggota ya untuk koperasi tersebut. Jadi anggotanya itu nasabah ya. Jadi artinya hanya anggota yang dilayani saja. Jadi tidak ada anggota atau tidak ada kepesertaan modal dari anggota, yaitu modalnya 100% dimiliki oleh perseorangan. Biasanya jarang melakukan rapat anggota tahunan. Nah, ini yang sekarang ini marak mungkin ya. Baik untuk koperasi yang sesuai aturan ya, koperasi yang sesuai aturan itu pasti menjalankan rapat anggota karena tahu bahwa RAT itu sifatnya wajib. Baik, kita lanjut. Dasar hukum dari RAT ini apa? Nah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 19 strip PR strip M titik KUKM strip 9 strip 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota. Nah, ini bentuk headernya seperti ini. Nah, untuk header seperti ini. Nah, sekarang bagi yang ingin melihat apa sih itu isinya tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 9 per strip miring M titik KUKM strip miring 9 Romawi 2015 itu apa? Nah, nanti di bawah ya, di akhir tayangan ini akan ada file downloadnya. Itu kita downloadnya di mana nih supaya memang betul-betul bahwa penyelenggaraan RAT itu memang wajib dan ada aturan hukumnya. Nah, itu nanti aturan hukumnya seperti apa? Silahkan nanti di-download pada akhir video ini. Makanya tonton video ini sampai habis ya, sampai selesai. Soalnya di slide per slide itu banyak hal-hal yang penting yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara ya. Oke, baik sahabat, kita lanjut. Nah, itu dasar hukumnya. Terus langkah apa yang akan dimulai ketika kita akan menyelenggarakan RAT? Ya, saya review lagi ke belakang bahwa RAT ini untuk saat ini, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, bahwa rata-rata koperasi itu menyelenggarakan RAT terlambat. Kenapa? Karena ada aturan bahwa tidak boleh terjadi perkumpulan orang-orang secara real. Jadi boleh aja mungkin maka langkah yang ditempuh itu saat ini marak dengan namanya RAT online. Apakah itu via Google Meet atau Google Hangout ataupun juga aplikasi lain, dan tentunya yang paling populer saat ini menyelenggarakan RAT dengan aplikasi Zoom ya, yaitu dinamakan dengan nama RAT online. Nah, kelebihan dari RAT online tentunya juga
tidak terlepas juga ada kekurangannya, yaitu masalah silaturahmi tatap muka, dan artinya ini lebih cenderung ke membatasi ruang daripada hak komunikasi secara langsung, juga silaturahmi secara langsung, dan yang paling penting adalah lebih cenderung dibatasi oleh admin hostnya. Jadi artinya ketika misalkan dibatasi 3 menit misalnya, kalau misalkan RAT langsung biasanya kadang melebihi ya, atau kadang misalnya suaranya keras. Nah, tapi kalau misalkan di online ini artinya admin hostnya bisa mengatur, ini terlalu vokal lah misalkan, atau ini terlalu tidak terkait dengan pertanyaan dan lain sebagainya, maka artinya bisa diblok atau suaranya dimatikan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk RAT, artinya untuk RAT online itu artinya memang sangat mudah dikendalikan, cuman tentunya juga ada kekurangannya. Terus juga untuk RAT langsung artinya agak sulit dikendalikan ya, akan tetapi memang manfaatnya ada juga ya. Mungkin salah satunya ya Pak, Ibu dan saudara-saudara sekalian ya, salah satunya adalah ketika misalkan jam makan siang. Nah, kalau misalnya jam makan siang biasanya koperasi menyediakan kan. Tapi kalau misalkan untuk RAT online itu ya udah makan siang sendiri-sendiri aja. Mungkin nanti break berapa menit lah untuk beribadah dan makan siang. Nah, langkah persiapan atau perencanaan persiapan RAT yaitu satu, mempersiapkan panitia dan perangkat RAT. Yaitu bisa kalau misalkan koperasinya cukup besar, minimum itu 6 bulan sebelum RAT itu sudah dipersiapkan ya. Artinya RAT sudah dipersiapkan. Terus juga pengurus sudah menyelenggarakan rapat pengurus untuk pengangkatan dan penetapan panitia serta perangkat rapat anggota tahunan koperasi. Di samping itu pengurus juga membentuk tim penyusun laporan pertanggungjawaban pengurus serta tim penyusun rencana kerja tahunan koperasi. Baik panitia ataupun tim perumus harus disahkan melalui SK pengurus. Jadi panitia itu harus ada SK pengurusnya gitu kan, buatkan SK bahwa pengurus menitik beratkan atau melimpahkan wewenangnya kepada panitia RAT untuk menata penyelenggaraan RAT. Nah, jika diperlukan pengurus juga bisa membentuk tim penyusun laptah atau laporan tahunan dengan catatan semua aktivitas penyusunan laptah harus langsung dikontrol oleh pengurus. Jadi tetap tidak lepas sepenuhnya ada di panitia penyelenggara. Jadi beberapa tim dan perangkat RAT juga harus dipersiapkan adalah satu tadi panitia pelaksana, kedua juga nanti pimpinan sidang sementara dan tim notulis atau notulensi ya, atau ya, tim yang mencatat penyelenggaraan RAT tersebut. Ya, oke. Satu lagi, ini ada informasi mengenai RAT itu seperti ini. Misalkan untuk RAT yang untuk RAT tahun buku 2019 ini yang sudah lalu, biasanya rata-rata semua koperasi itu terlambat. Mungkin hanya ada beberapa koperasi yang tepat waktu. Biasanya koperasi-koperasi yang menyelenggarakan atau RAT memang dia patuh terhadap aturan ataupun juga kesiapan daripada kondisi koperasinya memungkinkan untuk melaksanakan rapat anggota lebih cepat. Nah, ada informasi lagi bahwa koperasi ketika dalam keadaan normal, kalau kemarin mungkin ditolerir atau misalkan ada pengecualian karena ada wabah COVID-19 itu. Nah, akan tetapi dalam keadaan normal RAT itu khusus untuk koperasi-koperasi yang taat patuh terhadap aturan adalah paling lambat penyelenggaraan RAT 3 bulan setelah tutup buku. Nah, sementara tutup buku tiap tahunnya adalah per 31 Desember. Nah, RAT paling lambat dilaksanakan adalah
tanggal 31 Maret ya, tanggal 31 Maret ya kalau nggak salah ya, tanggal 31 Maret. Jadi kalau misalnya ada yang ke April, apakah boleh? Ke April sih boleh saja, cuman artinya nilai daripada RAT tersebut itu sudah melampaui dari aturan yang sudah ditetapkan. Ada juga yang RAT Desember baru RAT, ataupun juga koperasi sekarang masih belum juga melaksanakan RAT ya. Ada juga. Atau misalnya tanggung aja lah nanti misalkan tahun depan. Nah, itu sudah hati-hati karena penilaian itu sudah menurun. Nah, implikasinya bagaimana kalau misalkan penyelenggaraan RAT itu tidak tepat waktu? Nah, ini adalah kunci kepercayaan koperasi dan investor atau yang menanam modal di koperasi. Ini yang jadi masalah. Karena ketika misalnya, RAT-nya juga terlambat. Ini juga ini bagaimana ya? Misalkan kalau keadaan normal ya, kalau misalkan untuk tahun ini mungkin ada pengecualian ya karena ada hal tadi. Dalam keadaan normal, ketika RAT terlambat, maka akan menjadikan nilai atau tingkat kepercayaan baik anggota ataupun umum akan menurun. Ya, akan menurun. Makanya diupayakan kepada para pengurus, pengelola koperasi, didoronglah agar RAT tepat waktu. Nah, biasanya kenapa RAT itu terlambat? Itu hal yang paling banyak ditemui di lapangan atau di koperasi-koperasi sahabat adalah kekurang siapan dalam hal menyusun laporan. Ini biasanya rata-rata yang menjadi kendala koperasi itu. Kenapa? Karena mungkin cara pengerjaan transaksinya dilakukan secara manual atau mempergunakan komputer tapi hanya cukup di Excel. Lalu bagaimana supaya RAT tepat waktu dan artinya bisa dipertanggungjawabkan kevalidasiannya masalah data keuangannya? Salah satunya adalah beralihlah dari sistem manual ke sistem komputerisasi atau misalkan lebih jauhnya ke sistem digitalisasi koperasi. Nah, sekarang kan sudah masuk ke era 4.0 atau digitalisasi koperasi. Nah, kita manfaatkan momen ini untuk mempercepat atau meningkatkan kepercayaan anggota dan umum dalam melaksanakan rapat anggota tahunan ya. Nah, bagaimana untuk digitalisasi koperasi itu agar RAT-nya selalu tepat waktu? Oke, begini saya contohkan. Ketika misalkan koperasi mempergunakan sistem transaksi dengan digitalisasi atau dengan komputerisasi atau misalkan mempergunakan sistem baik itu sistem desktop atau web-based ya, itu biasanya per 31 Desember itu seluruh laporan itu sudah keluar semua. Jadi misalkan menginjak ke tanggal 1 Januari itu tinggal kita perencanaan masalah RAT-nya saja di sana ya, masalah RAT-nya saja yang perlu direncanakan. Karena secara sistem keuangan dia sudah terbit semua, tinggal menyusun, merapihkan. Artinya nanti bentuk panitia dan pembentukannya mungkin tidak selama tadi 6 bulan ya, 6 bulan minimum 6 bulan sebelum pelaksanaan RAT sudah dibentuk panitia. Mungkin kalau dengan sistem komputerisasi tidak selama itulah. Karena kenapa? Laporan dia sudah siap, sudah lengkap, sudah tersedia. Terus juga baik itu laporan-laporan neraca, laba rugi dan laporan pendukung lainnya semua terbit per 31 Desember 2000. Kalau misalnya 2000 per 31 Desember itu semua sudah terbit masalah laporannya. Nah, sekarang saya menawarkan atau menginformasikan bahwa di Polistar Multimedia Bandung itu ada beberapa software untuk koperasi, baik itu koperasi konvensional, KSP, ataupun KSU, ataupun koperasi konsumen produsen. Bahkan untuk KSP syariah di Polistar Multimedia itu sudah tersedia sistemnya, harganya sangat murah.
terus juga support atau dukungannya bisa juga artinya hanya membeli sistemnya aja, sementara dukungannya juga via online. Ataupun saudara pengelola koperasi bisa mengambil paket lengkap, yaitu dengan cara memanggil dari developernya untuk melakukan setting, instalasi, dan pelatihan langsung terhadap operator agar koperasi tersebut lebih cepat mengimplementasikan sistem komputerisasi, ya, atau software koperasinya lebih cepat digunakan, lebih cepat dipahami. Ya, artinya saya mau misalkan karena keterbatasan dana, saya mau pesan sistemnya aja, itu silahkan, ya, silahkan pesan sistemnya, ya, silahkan pesan sistemnya. Dan untuk supportnya yaitu tadi dilakukan secara online. Nah, sementara untuk paket lengkapnya nanti bisa ada datang tim support, ya, artinya tim supportnya yang datang langsung melakukan setting, instalasi, dan pelatihan dan lain sebagainya. Harganya sangat murah, ya, harganya sangat murah, jauh dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain yang beredar saat ini. Juga yang paling penting adalah support atau dukungannya ketika misalkan kita melakukan implementasi sistem dari Polystar Multimedia Bandung, ya, dukungannya itu luar biasa. Jadi artinya garansi sistem ketika terjadi error, ketika salah pengendalian dan lain sebagainya, ketika sistem macet tidak bisa digunakan, maka itu garansinya adalah lama sekali, selamanya, seumur hidup, ya, selamanya seumur hidup. Nah, ini yang menjadi nilai plus dari Polystar Multimedia Bandung ini. Dia sanggup memberikan support atau garansi ketika ada masalah di penggunaan sistemnya sampai seumur hidup ini. Jadi selama sistem digunakan boleh konsultasi, boleh nanya-nanya dan lain sebagainya. Itu ulasannya. Jadi saya merekomendasikan bahwa silahkan ketika misalkan untuk mempercepat rapat anggota tahunan, yaitu dengan cara mengubah pola transaksi dari manual ke sistem digital, yaitu dengan cara implementasi ke sistem komputerisasi atau software koperasi. Nah, software koperasi memang sekarang yang beredar banyak, baik custom maupun juga yang langsung siap pakai. Nah, tadi saya merekomendasikan bahwa untuk terselenggaranya sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, yang valid, yang bisa ada jaminan hingga seumur hidup, yaitu kembali ke tadi bahwa gunakanlah sistem dari Polystar Multimedia Bandung. Oke, ini nomornya ada di sini, ya. Nanti silakan bisa WhatsApp, call, atau SMS. Artinya nanti pasti akan cepat diresponnya untuk ini. Silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Artinya dari penyelenggaraan tadi, bahwa kesimpulannya bahwa penyelenggaraan koperasi bisa terlambat karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kurang siapnya penyusunan masalah laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan terlambat, salah satu penyebabnya tidak mempergunakan sistem komputerisasi dalam melakukan transaksi hariannya. Ya, sebetulnya untuk sistem ini memang sangat mudah, sangat murah, apalagi kalau didapatnya dari Polystar Multimedia Bandung. Oke, baik. Kita lanjut tadi dari perencanaan. Nah, kalau misalkan perencanaannya sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah panitia persiapan. Ini panitia persiapan, yaitu apa itu panitia persiapan? Yaitu panitia pelaksana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi koperasi. Jadi artinya koperasi kecil, koperasi besar nanti menyesuaikan pembentukan panitianya. Jadi jangan dilakukan semuanya oleh
pengurus ya, oleh pengawas. Jadi berilah kepercayaan kepada anggota misalnya yang berpotensi menyelenggarakan event, silakan pengurus memberikan kewenangan untuk dijadikan panitia ya. Jadi panitia pelaksana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi koperasi. Yang paling dasar tentu terdapat di bidang perlengkapan yang nantinya mempersiapkan perangkat sidang dan tempat pelaksanaan. Kemudian bidang acara yang akan mempersiapkan dokumen awal seperti rencana tata tertib, rencana persiapan, dokumen rencana atau GBPK, RAPBK dan juga LAPTAH, laporan tahunan. Tim para pelaksana RAT yang harus dipersiapkan adalah tim RAPBK, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, dan RGBPK atau rencana garis besar program koperasi. Tim penyusun LAPTAH, laporan tahunan. Jika diperlukan bisa juga dibentuk tim ad hoc untuk membahas rencana kebijakan khusus yang akan dibahas pada rapat anggota tahunan. Nah, semuanya itu kembali tadi akan sangat mudah dan sangat sederhana walaupun sebesar apa itu koperasinya ketika misalkan mempergunakan sistem tadi. Oke, kita lanjut. Nah, undangan rapat. Nah, ini undangan rapat itu siapa saja yang harus diundang ya? Yang harus diundang, yang harus hadir pada acara rapat, khususnya untuk rapat anggota konvensional atau dalam artian normal atau tatap muka langsung ataupun juga secara online. Ini undangan itu wajib. Karena kenapa? Karena itu juga untuk sebagai saksi ya, yaitu siapa saja yang berhak diundang, yaitu salah satunya setiap anggota berhak mendapatkan undangan untuk hadir pada rapat anggota tahunan. Kalau anggota itu sangat wajib. Pelaksanaan RT sendiri bisa bermacam-macam, ada yang menggunakan perwakilan atau bahkan dilakukan secara online, tetapi paling banyak saat ini adalah seluruh anggota diundang untuk menghadiri RAT secara bersama-sama, itu pada keadaan normal. Justru sekarang mungkin keadaannya jadi terbalik ya. Pada beberapa koperasi bisa dilakukan berhari-hari ya undangannya, karena semua hal terkait perencanaan dan kebijakan strategis dibahas langsung bersama anggota pada RAT. Tetapi ada juga koperasi yang memiliki pembahasan perencanaan secara terpisah dan kemudian pada saat RAT hanya mengesahkan saja. Pilihan paling ideal adalah sebuah kebijakan dibahas langsung dengan anggota, tetapi jika tidak maka pilihan RAT hanya untuk pengesahan saja juga bisa diambil selama tata acara tersebut diatur dalam AD dan ART. Jadi kembali nanti bagaimana pelaksanaan undangan ini kembalikan kepada AD ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi nantinya. Nah, tadi selain anggota ada beberapa hal. Jadi artinya nanti untuk acara RAT itu biasanya dibagi 2 sesi. Yaitu sesi yang sifatnya umum. Jadi artinya nanti di slide berikutnya ada sifatnya umum. Nanti yang menghadiri itu artinya boleh dari dinas koperasi kabupaten kota setempat. Kalau koperasi itu diproses badan hukumnya di kabupaten kota. Terus juga dinas KUK atau dinas koperasi usaha kecil provinsi ya, dinas KUK. Kalau dulu dinas KUKM, kalau sekarang dinas KUK, dinas koperasi usaha kecil provinsi untuk seluruh provinsi ya. Atau misalnya koperasi yang terbit badan hukumnya dari koperasi. Selanjutnya bisa juga dari Kementerian Koperasi. Nah, dari Kementerian Koperasi apalagi apabila memang koperasi tersebut berskala nasional. Nah, undanglah misalkan apakah misalkan perwakilan dari kementerian siapa, apakah Bapak Menterinya atau sesmennya atau misalkan stafnya dan lain sebagainya, intinya ada. Jadi maksudnya adalah sebagai saksi bahwa nih koperasi sudah melaksanakan RAT. Nah, itu untuk jalur kedinasan atau jalur pemerintahan. Nah, ada lagi dari lembaga lain, yaitu biasanya ada pendamping. Kalau sekarang ada pendamping koperasi ya atau PPKL. Itu juga diundang karena dia yang mendampingi, dia juga ingin mengetahui sebagaimana ini penyelenggaraan RAT koperasi binaan saya, biasanya kayak gitu.
Terus juga ada Dewan Koperasi Indonesia. Nah, Dewan Koperasi Indonesia ini juga harus diundang, Pak, karena dia ada keterkaitan juga dengan sifat pembinaan dan pengawasan koperasi, yaitu Dekopin untuk tingkat nasional ya. Kalau misalkan koperasinya diselenggarakan atau misalkan badan hukumnya terbit dari Kementerian Koperasi, maka yang diundang adalah dari Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia Pusat. Nah, selanjutnya kalau misalnya terbitnya dari kita balik ya, dari provinsi ya, provinsi nanti ada yang namanya Dekopinwil, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah, undanglah gitu kan, biar bisa itu artinya sangat banyak sekali manfaatnya, karena kita akan dibimbing, kita juga akan ada masukan, kita juga ada saran, ada pesan untuk perbaikan alur koperasi, sangat penting. Oke, selanjut ada lagi koperasi di kabupaten kota. Nah, ini ada lagi nanti Dekopindanya, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, undang ya, undang. Terus juga ada pemerintahan setempat ya, jangan melangkahi juga. Misalkan kalau memungkinkan dari perangkat desanya atau Pak Lurahnya atau misalkan Pak Kadesnya, undang ikut gabung lah. Nah, selanjutnya ada lagi stakeholder yang lain yang terkait dengan koperasi. Apakah misalkan kalau koperasi karyawan tuh yang wajib misalkan direktur perusahaannya undang lah gitu kan ya, atau misalkan kalau misalkan koperasi lingkungan misalkan tokoh masyarakatnya undang, apakah Pak RT apa RW ikut gabung untuk menyelenggarakan RAT. Nah, ini dan lain sebagainya ya, atau misalkan ada tamu kehormatan silakan diundang. Nah, untuk undangan ini dibatasi hanya boleh hadir di luar anggota ya. Jadi yang boleh melanjutkan nanti adalah anggota, pengurus, pengawas. Sementara yang diundang tadi itu hanya boleh hadir di sesi pertama ya. Sesi pertama itu boleh hadir, memberikan sambutan, memberikan arahan, membuka acara dan lain sebagainya boleh. Tapi ketika misalkan masuk nanti di sesi kedua, itu harus steril dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga ya, kecuali mungkin kalau misalkan memungkinkan nanti ada untuk tim pemberitaan, ada wartawan misalkan itu boleh ikut, tapi dia tidak punya hak bicara ya, tidak, siapapun tidak punya hak bicara pada saat sesi kedua. Jadi yang berhak bicara, berhak mengeluarkan pendapat itu adalah hanya dari jajaran pengurus, pengawas dan anggota. Itu artinya aturannya nanti ada. Jadi ya dari pihak ketiga tidak boleh. Bahkan laporan keuangan pun juga tidak boleh di-share ke media sosial misalkan, atau live on YouTube misalkan, agar misalkan dapat disaksikan oleh semua anggota. Kita membeberkan masalah laporan keuangan itu tidak boleh ya. Artinya tidak boleh. Jadi artinya sifatnya privasi ya. Jadi artinya khusus untuk laporan atau pemaparan laporan keuangan, baik itu misalkan laporan pengurus, laporan pemeriksaan pengawas, rencana anggaran dasar, rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berikutnya, dan keputusan-keputusan rapat secara detail itu tidak boleh dipublikasikan ya. Yang tahu itu hanya anggota, pengurus, pengawas, itu saja dulu. Dan bagaimana pihak lain untuk mengetahuinya, yaitu dengan difilter dulu mana yang bisa di-share ya. Dan satu hal, RAT itu memang saya ketahui bahwa RAT koperasi itu tidak boleh live full ya, baik misalkan ada siaran langsung via Facebook, wah semua anggota atau non anggota atau siapapun boleh menyaksikan di Facebook atau di online by YouTube misalkan, itu tidak boleh ya. Jadi khusus untuk penyelenggaraan RAT dalam pembahasan masalah laporan keuangan, dari pemaparan, pembahasan dan keputusan itu tidak boleh di-share ke umum ya, karena sifatnya privasi. Dan yang lain insya Allah itu nanti akan memahami masalah itu ya. Artinya ini untuk menjaga hal-hal negatif setelah RAT itu. Oke, kita lanjut. Itu tadi undangan ya, undangan.
Sekarang pelaksanaan rapat anggota tahunan, yaitu ini. Pelaksananya secara umum atau rutin, acara rapat anggota tahunan yang saya sertakan dalam panduan RAT sederhana ini adalah sebagai berikut susunan acaranya ya. Ada pembukaan, ya, pembukaan seremonial itu artinya yang tadi ada RAT di sesi pertama ya. Jadi nanti RAT ada sesi pertama, terus ada istirahat ya, atau istilahnya isoma ya. Pada isoma itu artinya rata-rata karena RAT itu biasa memakan waktu antara 5 jam lebih lah biasanya. Nah setelah isoma masuk lagi ke acara RAT kedua, acara RAT privat. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah selanjutnya untuk RAT untuk pelaksanaan RAT ini secara garis umumnya seperti ini, yaitu pembukaan, pembahasan tata tertib dipimpin oleh pimpinan sidang sementara ya. Nanti dari pengurus tuh menunjuk atau misalnya dari sidang RAT itu menunjuk salah seorang untuk menjadikan pimpinan sidang. Terus juga pemilihan pimpinan sidang tetap yang terdiri dari 3 orang, di mana masing-masing secara bergantian memimpin sidang. Terus keempatnya ada pleno laporan tahunan dan pandangan umum anggota. Terus juga ada pleno RAPBK dan GBPK. Bisa dipisah sidangnya. Terus juga ada pengesahan SHU. Terus juga kalau misalkan terjadi pergantian kepengurusan, yaitu ada tambahan yaitu pemilihan tim formatur kepengurusan ya. Ketua tim formatur adalah ketua umum terpilih nantinya. Terus pemilihan tim formatur pengawas. Nah ini apabila ya dari 1, 2 sampai 6 ini adalah RAT yang diselenggarakan tanpa adanya pemilihan pengurus. Jadi artinya pengawas dan pengurus dalam posisi aktif. Nah kalau misalnya sudah habis masa jabatan, maka ditambah poin 7, 6, dan 9, yaitu pemilihan tim formatur pengurus, pemilihan tim formatur pengawas, dan sidang lanjutan untuk pengesahan pengurus dan pengawas serta pelantikan ya. Jadi yang 7, 8, 9 itu apabila memang kepengurusan sudah habis masa jabatannya atau ada acara pergantian kepengurusan. Baik. Nah ini susunan acara yang lazim atau yang biasa digunakan pada saat RAT. Nah, misalkan saya bacakan. Ini ada RAT bisa juga nih secara online ataupun juga offline ya. Kita mulai, misalkan waktunya adalah dimulai pada jam 13.00 misalkan, atau pagi hari juga boleh, nanti menyesuaikan aja waktunya. Nah, kita ada contoh acara yaitu untuk waktu dimulai per jam 13.00 sampai sampai jam 17.30. Ini cukup panjang ya. Yaitu susunan acaranya ini RAT normal ya, RAT normal yang tadi 1 sampai 6. Untuk yang 7 mungkin nanti lebih panjang lagi ya untuk poin 7-nya karena ada pemilihan pengurus pengawas. Baik, kita susunannya seperti ini. Jadi ada pembukaan, ada pembacaan doa. Itu nanti pembacaan doa disesuaikan juga dengan mayoritas agama dari sebuah koperasi, itu silahkan, ataupun juga nanti terserah koperasi itu bagaimana. Terus juga ada kalau memungkinkan ada lagu Indonesia Raya, boleh ya. Artinya peserta berdiri semua terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sepertinya akan lebih lebih bermakna lah gitu kan RAT ini. Terus juga ada Mars Koperasi ya, kalau memungkinkan ya. Nah, dilanjutkan setelah itu adalah sambutan. Kalau tadi pembukaan biasa sama MC, terus juga lanjut oleh sambutan ketua panitia ya, RAT ya. Sambutan ketua panitia RAT yang tadi dibentuk oleh pengurus itu dia memberikan sambutan, yaitu mulai dari tahap perencanaan, terus juga tahap persiapan penyelenggaraan hingga terselenggaranya gitu kan. Melaporkan dia, misalkan habis dana berapa, terus juga hal-hal detailnya itu dilaporkan di sambutan ini. Baru kemudian ini sebagai pembuka ini
Ini bukan laporan ya, bukan laporan, tapi sambutan ketua koperasi. Nah, memberikan sambutan lah. Ya jangan panjang-panjang lah, di sini mungkin 10 menit lah gitu kan, karena dia bukan laporan pertanggungjawaban, dia hanya menyambut atau mengucapkan selamat datang lah misalkan di RAT ini kepada para tamu undangan. Lanjut oleh ketua pengawas juga jangan ikut juga sambutan ya, hanya walaupun sepatah dua patah kata untuk ya sama-sama sebagai tuan rumah mempersilahkan kepada tamu-tamu undangan. Baru kemudian sambutan dari kepala dinas, KUKM dan Perindag. Maaf, di sini ada kabupaten, kota, provinsi ataupun juga dari kementerian. Ini mana yang diundang ya? Silakan nanti dikasih satu-satu. Terus juga ada peresmian tanda dimulainya RAT tahun buku. Ini biasanya oleh pejabat tertinggi. Makanya nanti susunan sambutannya diatur dari mulai tuan rumah dulu, terus juga pejabat setempat dulu, dan baru kemudian nanti siapa yang paling terhormat lah di acara itu. Misalkan dari Menteri Koperasi datang, maka Menteri Koperasi memberikan sambutan, lanjut dengan peresmian tanda dimulainya RAT ya, tanda dimulainya RAT ya, silakan. Baru kemudian pembacaan sebelum RAT itu nanti setelah itu dibuka, biar ini terbalik, harusnya kita istirahat dulu ya, istirahat. Tamu undangan yang tadi saya sebutkan itu keluar. Jadi tidak ada tidak ada tamu undangan dan ruangan steril dari pihak ketiga ya. Jadi yang ada itu hanya anggota, pengurus, pengawas ya. Atau tim lain kalaupun juga memang diharuskan hadir, itu tidak boleh ada suara ya. Jadi artinya dia hanya sebagai saksi saja, tidak boleh berkomentar apapun pada saat itu. Ya, keluar. Dan dia sudah paham ketika mau istirahat biasanya tamu undangan keluar. Jadi yang ada adalah hanya keluarga besar koperasi itu sendiri. Istirahat, sholat ya bagi kaum muslim, terus juga makan ya. Ini harus dipersilakan makan karena acaranya ini cukup panjang. Biasanya ada makan siang ataupun snack atau apalah. Artinya sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan kondisi koperasi. Nah, misalkan break lah atau 30 menit atau 1 jam, baru kemudian masuk lagi ke acara pengesahan aturan tata tertib RAT tahun buku. Jadi dibacakan tata tertibnya. Tata tertibnya ada nggak? Pak Jenny ini saya butuh misalkan. Nanti di bawah ada laporan lengkap dari mulai susunan acara, tata tertib ya. Nanti di akhir video ini ada susunan acara, tata tertib dan lain sebagainya. Itu ada lengkap semua, tinggal download. Terus juga nanti setelah di-download, nanti kalau misalkan ini agak kesulitan, ini kalau misalnya ini filenya dalam bentuk PDF, tapi kalau misalkan ada yang perlu dalam bentuk Word, silakan. Nanti tinggal komen aja di bawah ya, di bawah video ini nanti komen. Saya membutuhkan versi Word-nya karena ingin diedit. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja apabila memang kesulitan. Kalau misal punya format sendiri silahkan. Itu segala macam dokumen yang harus disiapkan dalam RAT itu nanti bisa di-download di akhir acara, di akhir video ini ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di video ini. Oke, lanjut setelah istirahat, lanjut ke laporan pertanggungjawaban pengurus dan kompilasi laporan keuangan tahun buku oleh ketua ataupun bendahara koperasi. Nah, ini dilaporkan biasa untuk secara manajerial atau secara kelembagaan laporkan oleh ketua. Nah, ada lagi laporan secara boleh sekretaris, boleh ketua ya, yang artinya pengurus atau yang mewakili kepengurusan lah gitu. Nah, ada laporan keuangan. Ini karena kan yang sensitif tuh di laporan keuangan itu nanti dilaporkan oleh bendahara ataupun pengurus lain boleh. Jadi artinya nanti bendahara, dan ini semua laporan itu menyangkut diantaranya kinerja koperasi ya selama tahun buku yang sudah dilalui, terus juga hal-hal yang sudah dicapai ya, itu nanti dilaporkan. Baru kemudian laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, laporan SHU, terus juga dokumen-dokumen pendukungnya itu dilaporkan. Selain ada tertulis di buku laporan RAT juga dilaporkan, dikemukakan. Nah, dalam pemaparan di RAT ini boleh juga
diambil garis singkatnya aja. Nanti lebih lengkap silahkan dibaca di buku laporan RAT, biasanya seperti itu ya. Setelah itu biasanya kan laporan sebelum diterbitkan menjadi laporan pengurus biasanya diperiksa dulu oleh badan pemeriksa pengawas. Dan kalau koperasi yang asetnya sudah di atas 1 miliar lebih, itu diwajibkan untuk menggunakan akuntan publik. Jadi jangan hanya diperiksa oleh pengawas saja. Jadi pengawas atau akuntan publik nanti didampingi oleh pengawas untuk memeriksa laporan keuangan koperasi itu kalau koperasinya asetnya sudah di atas 1 miliar. Jadi tidak cukup oleh pengurus saja. Ya. Nah, hasil dari pemeriksaan akuntan publik nanti diserahkan ke pengawas, bahwa pengawas memaparkan bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Misalkan termasuk juga penghitungan uang. Misalkan ada uang 1 miliar, ini terdiri dari di bank berapa, di kas berapa, ya yang di kas. Misalkan ada uang kertasnya berapa, ada uang logamnya berapa, termasuk juga nilai 100.000 ada berapa, 50.000 berapa, Rp1 ada berapa, seperti itulah. Jadi nanti ditata sedemikian rupa. Nah, detailnya disampaikan di laporan RAT ya, di laporan di buku RAT. Nah, di pengawas boleh melaporkannya secara singkatnya saja. Jadi tapi nanti di akhir catatan dibuatkan laporan lengkap, silahkan dibaca di buku laporan RAT semacam itu. Oke, itu beres. Baru kemudian lanjut ke pembacaan draft rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku. Untuk tahun buku selanjutnya ya, untuk tahun buku yang akan berjalan. Nah, untuk hal ini ya, untuk hal ini biasanya ini ada apa namanya, ini sebelum disahkan ada nanti yang namanya pembahasan. Ada yang namanya nanti pembahasan sebelum acara dimulai ya, sebelum ada pengesahan. Nah, selanjutnya dari hasil laporan pengurus, terus juga laporan pengawas dan draft anggaran rencana, baru kemudian kita ada acara yang namanya pandangan umum atas laporan pengurus, pengawas dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Dipimpin nanti ada moderatornya. Di sini ada lebih ke masalah tanya jawab khusus masalah kesimpulan ini. Misalkan kok ini tidak belen, kok ini misalkan tidak dimasukkan. Nah, ini nanti boleh dibahas di sana hingga nanti ditentukanlah keputusan akhir. Oke, baru kemudian ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab, setelah tanya jawab beres baru kemudian ada pengesahan atau kesimpulan nanti di sana. Kesimpulan, pengesahan dan penetapan keputusan rapat anggota tahunan, diputuskanlah itu. Maka acara pokok selesai. Selanjutnya untuk yang tidak melaksanakan pemilihan pengurus pengawas, yaitu bisa langsung penutupan dan baca doa. Selanjutnya kalau misalkan mempergunakan online berarti akses Zoom kalau Zoom ya akses Zoom nanti ditutup. Tapi kalau misalkan ada dilanjut dengan pemilihan kepengurusan berarti nanti ini lanjut ke acara yang tadi ke urutan ke 7, 8 dan 9 dan sebagainya ya, yaitu acara pemilihan pengurus pengawas. Oke, itu susunan acaranya yang harus dipersiapkan. Saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke dokumen ya. Jadi dokumen yang harus disiapkan itu adalah, nah itu yang seperti tadi, tunggu di akhir video ini nanti ada link downloadnya untuk dokumen-dokumen ini, nanti silahkan di download atau misalkan ada kekurangannya itu silahkan nanti buat komen di bawah video ini bahwa kok nggak ada ini, saya minta dokumen ini, bisa nggak Pak Jenny, saya perlu ini asal dalam bentuk PDF, saya minta dalam bentuk Word dan lain sebagainya, silahkan ya, atau saya minta dalam bentuk Excelnya agar misalkan saya bisa mengedit dan lain sebagainya. Nanti silakan komen di video ini ya, di video ini silakan komen. Yaitu dokumen yang harus disiapkan adalah daftar hadir ya, daftar hadir baik anggota maupun juga tamu undangan. Dan kalau bisa daftar hadir tamu undangan itu dipisah dengan daftar hadir
pengurus, pengawas, dan anggota, ya, dipisah. Terus juga buku laporan RAT, ini semua dokumennya ada ya, nanti tinggal download aja. Terus juga ada notulen rapat, ada berita acara, dokumen pengesahan keputusan dan catatan lainnya. Dokumen ini sangat penting sekali ketika koperasi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Apakah itu nanti ditanyakan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dengan pihak dinas koperasi, Dekopinda, kementerian, dan lain sebagainya. Terus juga yang paling penting ketika misalkan koperasi ingin menambah permodalan, biasanya ke bank, ya, ke bank, atau misalkan sekarang ke Kementerian Koperasi dengan program LPDB-nya misalkan, atau misalkan ke pihak ketiga, maka persyaratan ini adalah wajib disediakan. Jangan sampai tidak ada ini sangat penting sekali. Makanya cara penyusunannya ini harus yang memang ahli, ya. Nah, saya sih kurang paham masalah ini, ya silakan nanti tinggal download aja di bawah, semua lengkap, ya. Lengkap, tinggal download di akhir video ini, ya. Maka jangan sampai tonton sampai habis video ini, maka ada hal-hal penting nanti di di akhir video ini, ya. Atau misalkan di tengah, di akhir itu silakan jangan sampai di skip. Kalau misalkan nanti ada iklan juga jangan sampai diloncat, ya. Jangan sampai di skip, lanjut aja terus, ya. Karena itu adalah dukungan terhadap kami, ya, untuk terus berkreasi, memberikan informasi-informasi seputar koperasi kepada saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Oke, lanjut, itu dokumen-dokumen tadi. Nah, ini suasana RAT yang ini ada dari mulai sederhana, ya, sampai sampai yang mulai dari bangku yang sangat sederhana, terus juga mempergunakan mungkin ruangan sekolah juga, ada yang sewa hotel juga, ada di aula, bahkan ada juga, cuman saya tidak tahu kalau misalkan itu caranya kalau RAT misalkan di tempat wisata. Ini yang kurang dipahami, misalkan wisata ke sebuah lapangan misalkan, terus juga wisata ke sebuah pegunungan atau ke Curug lah, ke mana. Nah, ini yang dibahas itu nanti seperti apa seremonial RAT-nya kalau misalkan RAT-nya di tempat wisata. Beda lagi kalau misalkan RAT-nya di tempat wisata tapi di sebuah hotel. Itu bisa dipahami karena di sana pasti ada ruangan untuk RAT-nya. Ini yang RAT itu di sana tanpa menyewa hotel. Jadi apakah misalkan kalau di pantai dia duduk-duduk di pantai terus membahas RAT, itu bagaimana, saya kurang paham. Intinya ada saudara-saudara kita yang melaksanakan RAT itu di ruang terbuka, yaitu di tempat wisata. Bagaimana cara RAT-nya? Yang saya ketahui itu ya udah, jadi si anggota itu nanti disuruh wisata aja gitu kan, suruh wisata, dikasih ongkos, artinya dibekali segala kebutuhan, setelah itu pulang. Jadi mana RAT-nya gitu kan di sana. Nah itu saya kurang paham aturannya seperti apa. Intinya memang ada RAT katanya yang diselenggarakan di ruang-ruang terbuka, ya, di lapangan, di pantai gitu. Ini saya kurang tahu ininya nanti seperti apa. Yang saya ketahui bahwa susunan RAT itu artinya secara formal, ya, secara formal di sebuah ruangan, karena ada hal-hal yang harus disampaikan, ada hal-hal yang harus disahkan di sana, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, itu silahkan saja nanti yang memang mengetahui kenapa RAT-nya di ruang terbuka itu saudara-saudara nanti bisa komen, ya. Oh, ini karena ini Pak ada aturannya, RAT di lapangan itu seperti ini. Silakan. Jadi itu mungkin akan menambah wawasan juga kepada saya, ya Pak, ya, Ibu, Bapak, ya, saudara-saudara sekalian. Oke, nah ini suasana RAT yang diselenggarakan secara online, ya, yang diselenggarakan secara online. Nanti biasanya kita di rumah, ya, di rumah. Jadi artinya mempergunakan laptop ataupun juga Android masing-masing. Nah, biasanya pengurus, pengawas ada yang kumpul di dalam satu ruangan, terus juga anggotanya masing-masing di rumah, atau misalnya semua pool di rumah semua bisa. Jadi artinya
itu nanti kalau misalkan ada yang mau melaksanakan RAT secara online, terus juga kurang begitu paham cara penyelenggaraannya, nanti saya akan membuat video lagi yaitu tentang bagaimana penyelenggaraan RAT online. Nah, sebelum video ini jadi untuk RAT online ini, terus ada saudara-saudara yang misalkan kekeh ini karena terdesak waktu ingin menyelenggarakan RAT online, silakan tulis komen di bawah ini ya. Tulis komen di bawah ini ya. Silahkan ya. Tulis komen. Nah, nanti ke saya, nanti insya Allah akan saya bantu sekemampu saya untuk bagaimana menyelenggarakan RAT secara online ini. Ya, akan saya bantu. Karena ini relatif barang baru dan artinya booming itu ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 ini ya, booming terjadinya RAT online ini. Ini juga saya perkirakan nih koperasi-koperasi yang melaksanakan RAT baik secara konvensional maupun online untuk periode ini artinya relatif sedikit ya, karena ada keterbatasan itu, mungkin nanti dimaklumi lah. Insya Allah setelah nanti COVID-nya hilang, terus juga RAT kembali ke RAT normal, kita akan melaksanakan RAT secara normal, ataupun juga kalau tidak memungkinkan juga bisa dilaksanakan secara online.